Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai oleh Allah taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat berkumpul di taman surga. Karena pada saat ini selain kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, tidak kalah pentingnya saat ini kita melaksanakan kewajiban yang banyak dilupakan, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama, yang mana kewajiban itu tidak ada pensiunnya. Artinya harus dilakukan sampai kita meninggal dunia. Bahkan ulama-ulama mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini hari apa? Hari Sabtu. Siapa kemarin yang tidak mengerjakan dosa? Kemarin yang tidak mengerjakan maksiat? Tidak ada. Kita semua setiap hari selalu mengerjakan dosa. Gak usah kemarin sesudah sholat asar tadi, siapa yang tidak mengerjakan kemaksiatan? Tidak ada. Semua kita pasti melakukan kemaksiatan. Karena itu sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada yang namanya manusia. Hadirin, Allah mentakdirkan kita berbuat baik dan berbuat buruk. Benar apa tidak? Salah satu di antara rukun iman yang keenam adalah rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir dari Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Takdir yang baik kita sudah maklum, seperti kesehatan, banyak duit. Kemudian tidak kalah pentingnya kita bisa beribadah, khususnya melaksanakan sholat, paling tidak
sehari semalam 5 kali, dan kita lakukan dengan berjamaah. Sedangkan takdir yang buruk, artinya takdir yang tidak kita senangi, beras habis, kada duit, BCBD kada normal, dan lain sebagainya. Jadi pada hakikatnya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Cuma takdir yang ditetapkan oleh Allah tadi ada yang kita senangi dan ada yang tidak kita senangi. Hadirin, apakah Allah mampu menghilangkan takdir yang tidak baik? Takdir seluruh dunia ini taat semuanya, sangat mampu. Tapi takdir Allah tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang lebih banyak yang tidak taat kepada Allah dibandingkan mereka yang taat. Hadirin, dalam kesempatan ini saya ingin mengulas perkataan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana perkataan itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ada orang melakukan perbuatan dosa, dia masuk surga. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, ada orang melakukan perbuatan dosa, dia masuk surga. Dan ada orang melakukan perbuatan soleh, masuk neraka. Jangan berhenti di situ, karena nanti bisa salah paham. Maksudnya adalah Ibnu Qayyim menerangkan, ada orang setelah perbuatan dosa yang dia lakukan, ternyata perbuatan dosa itu menyebabkan dia menyesal amat sangat, kemudian memperbanyak istighfar, bertaubat, memperbanyak amal soleh, dan penyesalan itu berkepanjangan. Akhirnya sampai terbawa mati, sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Kemudian ada orang yang melakukan amalan-amalan soleh, tapi dia masuk neraka. Hal ini disebabkan dia melakukan perbuatan yang baik, tetapi setelah melakukannya, dia ini sering menyebut-nyebut, tuh masjid itu aku yang mengolah, tuh yang membantu para janda itu aku. Bahkan kadang-kadang tidak cuma sampai di situ. Dia melakukan amalan soleh tadi menyebabkan dia kemudian sombong, sum'ah. Akhirnya
terbawa sampai mati dan dia su'ul khotimah, akhirnya masuk neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang beriman dan tidak beriman setelah melakukan kemaksiatan itu adalah disebabkan karena responnya yang berbeda. Respon itu apa? Respon itu adalah sikap yang dilakukannya setelah dia berbuat dosa. Itu respon. Para ulama membagi 4 respon orang-orang yang berbuat maksiat. Dan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu silakan bercermin. Silakan bercermin, akunin masuk yang mana. 4 tadi yang paling nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu sebaiknya dimulai dari bawah sajalah, nomor 4. Nanti kalau kita bercermin, umpamanya kita masuk nomor 4, silakan naik ke tangga yang kedua, ketiga, dan yang pertama. Kita mulai daripada yang paling rendah. Orang berbuat maksiat, kemudian dia menyalahkan Allah. Ini yang paling rendah. Berbuat maksiat, kemudian menyalahkan Allah. Apakah ada orang yang seperti itu? Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 148, Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Jadi orang musyrik tadi menyekutukan Allah, yang disalahkan Allah. Karena dia berbuat seperti itu. Ini adalah Allah yang menentukan. Jadi ini adalah peringkat yang paling rendah. Yang dicontoh oleh orang-orang ini siapa? Yang dicontoh adalah iblis. Oleh karena itu kita dapat membedakan iblis diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada Adam. Baru setelah itu Nabi Adam alaihissalam. Kedua-duanya pernah berbuat maksiat. Iblis pernah berbuat maksiat dan Adam pernah berbuat maksiat. Cuma perbedaannya, iblis berbuat maksiat, dia menyalahkan Allah, tidak bertobat. Akhirnya dia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalam neraka. Sedangkan kalau Adam alaihissalam berbuat maksiat, dia menyadari kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah salahnya sendiri. Ini yang pertama.
menyalahkan orang, bukan menyalahkan Allah, tetapi menyalahkan diri sendiri. Kemudian dia bertaubat, taubatnya diterima, dan Adam masuk surga. Iblis berkata, berkata Iblis, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku sesat. Jadi yang disalahkan Allah. Karena engkau telah memutuskan aku sesat. Engkau di sini adalah Allah. La uzayyinanna lahum fil ardh. Maka aku akan menjadikan kemaksiatan itu yang di permukaan bumi ini indah bagi mereka. Oleh karena itu, orang-orang ahli maksiat ini melihat dan menganggap kemaksiatan itu sangat indah, sangat menggiurkan. Wala ughiyannahum ajma'in, dan aku menyesatkan mereka semuanya. Bahkan iblis tadi meminta kepada Allah waktu untuk menyesatkan manusia dan diberi waktu sampai hari kiamat. Jadi oleh karena itu, di sini ada perbedaan. Iblis itu adalah yang dicontoh oleh orang-orang yang berbuat maksiat kemudian menyalahkan Allah. Allah, kenapa anakku 5 sebenarnya laki-laki, padahal apa namanya Allah yang salahkan. Anakku 4 lelakian semuaan. Demikian juga sebaliknya. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, banyak di antara kita selalu menyalahkan Allah. Oleh karena itu, berbeda dengan Adam alaihissalam. Masukkan ke surga, makanlah, minumlah sepuasmu, sekehendakmu. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan mendekati ini pohon. Satu aja yang gak boleh. Dan ini dijadikan iblis sebagai senjata untuk menggoda Adam. Dia datang mengatakan, aku ini adalah sebagai penasihat. Kamu diciptakan oleh Allah itu rencananya mau menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu kamu dilarang makan buah ini. Sebab kalau makan buah ini kamu akan kekal. Oleh karena itu saya penasihat. Adam tadi lupa, ditambah bujukan istrinya. Bini itu biasanya bisa menjadi pendamping yang menyebabkan kesuksesan dan bisa menjadi penggoda yang menyebabkan orang tergelincir. Akhirnya makan buah yang dilarang. Tetapi di sini Adam alaihissalam tahu bahwa kemaksiatan yang dilakukannya ini adalah karena kesalahannya. Kenapa? Allah sudah berpesan, iblis itu musuh kamu yang nyata. Jangan dijadikan teman, apalagi dijadikan penasihat. Bahkan kalau kalian membaca satu kitab yang Indonesianya artinya adalah godaan setan. Ini luar biasa. Setan menggoda kita itu kadang-kadang umpamanya jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Kalau kita kalah kita nggak sholat. Tapi kalau kita menang kita sholat, rajin sholat. Setan nggak mundur. Tapi dia terus menambah sholat, sholat. Akhirnya berlebihan. Kalah
oleh karena itu di dalam ketakwaan saya dulu pernah menerangkan ada unsur keseimbangan. Selain istimroriyah, kemudian tawajun, keseimbangan. Untuk itu kita harus kenal agama kita. Agama kita sudah sempurna. Segala yang menyebabkan kalian masuk surga itu semuanya sudah disampaikan. Gak ada yang ketinggalan. Oleh karena itu kalau kita kenal dengan belajar, kenal agama kita, maka kita akan cinta kepada agama kita. Disinilah kemungkinan yang dikhawatirkan itu apa? Umpamanya kita setelah dikubur ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita nggak kenal kan bahaya. Ini bukan hafalan, ini adalah pertanyaan iman. Kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang kita minta ke kuburan. Kadang-kadang kita pakai jimat. Kadang-kadang kita bertawakal tidak kepada Allah. Nanti kalau ditanya man rabbuka, itu bahaya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jadi kita dalam hidup harus sami'na wa ata'na. Begitu mendengar ada sabda Nabi sami'na wa ata'na, jangan dibenturkan dengan perkataan profesor manapun. Gak boleh. Kalau kita tidak bersikap seperti itu, wah ujar Profesor Anu ada, wah ini banyak orang-orang liberal yang dia itu menghancurkan Islam dengan akal-akal mereka. Jadi begitu ditanya man nabiyuka, padahal kita amat sangat kenal. Tetapi pengenalan kita, cinta kita itu tidak sebagaimana yang diperintahkan. Madinuka, agamamu apa? Dalam beragama kadang-kadang banyak melakukan sesuatu yang agama kita tidak memerintahkan. Jadi disinilah kembali kepada pembagian yang keempat tadi, itu yang paling rendah adalah orang yang melakukan kemaksiatan setelah melakukan yang disalahkan Allah. Itu yang keempat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang keempat ini. Marilah kita meningkat, naik ke tangga yang kedua, yaitu peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ini apa? Orang berbuat maksiat, mengaku salah, tapi tidak mau bertobat. Ini mengaku salah, tapi tidak mau bertobat. Kenapa mereka tidak mau bertobat? Ini para ulama mengatakan ada 3 kemungkinan. Silakan nanti dicermin. Berbuat maksiat, mengaku salah, tapi tidak mau bertobat. Alasan yang pertama adalah tipe orang yang putus asa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi mereka berkata, yaitu orang-orang yang berlebihan, melewati batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ghafurun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini ada orang berbuat maksiat. Wah,
Aku pada sholat 60 tahun deh. Tak sholat, kamu nanti terima. Putus asa. Dosaku ini banyak benar. Aku bertobat, kamu nanti terima. Putus asa. Dan putus asa ini adalah salah satu penyebab orang itu akan kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang tidak mau bertobat karena mengandalkan ampunan Allah. Sholat lagi, umur sudah 60. Wah, yang mana Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat, At-Tawwabin. Maha Penerima Taubat itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita berbuat salah, bertaubat, istighfar, Allah ampuni. Ibadah itu berbuat salah ulang, istighfar ulang, diampuni ulang. Berbuat salah ulang, istighfar ulang, diampuni ulang. Ini yang namanya At-Tawwabin. Maha Penerima Taubat. Kalau kita ada orang salah, kesalahannya itu sepenuh bumi, kita ampuni enggak? Enggak mungkin. Kadang-kadang seorang bos punya anak buah. Anak buahnya ini ketujuh melakukan pelanggaran. Kadang-kadang ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua. Kadang-kadang dia mengancam. Kamu sudah 2 kali lah melakukan pelanggaran. Karena yang ketiga kamu dipecat. Ini. Kadang-kadang sabarku sudah habis. Sabar itu yang namanya sabar kadang ada habisnya. Sampai kapanpun. Itu yang namanya sabar. Jadi oleh karena itu mengandalkan ampunan Allah. Allah memang Maha Pengampun. Tapi jangan kita pede. Allah Maha Pengampun. Tapi dia nggak minta ampun. Allah Maha Menerima Taubat. Pernah enggak dia bertaubat? Enggak pernah. Selalu dia itu mengandalkan kemaha pengampunan Allah, tapi tidak mau minta ampun. Mengandalkan Allah Maha Menerima Taubat, tidak mau bertaubat. Ini golongan yang kedua. Silakan masing-masing mengacak. Kemudian golongan yang ketiga, orang berbuat maksiat, ngaku salah, tapi tidak mau bertaubat. Ini juga diantaranya disebabkan dengan nanti dulu. Kaina Allah. Sadang dah sembahyang, kaina Allah. Sadang dah berkerudung, kaina Allah. Menghadang tua, menghadang pensiun. Ada orang yang tipenya seperti itu. Kaina Allah. Bahkan di dalam dirinya itu ada satu jadwal, skidul hidup. Poya-poya masih muda, kaya raya. Karena udah mati masuk surga. Surga kainnya Mas. Ini. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa. Umpamanya aku kaina umur 60 hajar sholat. Maulah mati juga. Jadi oleh karena itu ini tidak bisa diolah jadwal yang sifatnya nanti dulu menghadang tua, menghadang pensiun. Anda tolak haji. Aina
Kalau sudah umur 60, sampai umur 60, karena kalau anakku kawin semuaan, kemudian sampai kawin semuaan, karena kalau sudah ngolah rumah, kadang-kadang tujuan hidup yang namanya ibadah untuk mengejar akhirat itu dikalahkan dengan duniawi, sehingga tahu-tahu matinya benar lagi. Kemudian selain daripada itu ada lagi yang kedua. Tadi 4, 3. Yang kedua adalah melakukan maksiat, menyesal, mengaku salah, dan bertaubat. Nah, yang seperti inilah sifat-sifat orang yang beriman. Berbuat maksiat, menyesal, melaku salah, kemudian bertaubat. Di dalam hadis itu banyak diriwayatkan, di antaranya orang yang menemui Allah dengan dosa sepenuh bumi, dari bumi sampai ke langit, tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah, maka Allah akan datang kepada dia dengan pengampunan sepenuh bumi dan langit. Artinya apa? Allah Maha Pengampun. Gak usah putus asa seperti golongan yang pertama tadi. Allah Maha Pengampun. Wah, dosaku banyak bener, rasa ada pede aku minta ampun. Berhadapan dengan Allah tidak seperti itu. Syaratnya ingat, jangan pernah berbuat syirik. Jimat. Kadang-kadang seperti tahun berapa itu cerita ponari dapat batu akik, orang yang meminta banyu kepada anak kecil yang mendapat batu akik itu hakon aja baris ribuan manusia, karena giliran datang situ, nih tangannya dicelupkan dalam batu akik tadi, diminum. Dan kenyataan yang seperti itu amat sangat banyak. Jadi oleh karena itu, di dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau menganiaya diri mereka, mereka kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar agar supaya dosanya itu diampuni. Allah Maha Pengampun. Kita melakukan dosa bertumpuk-tumpuk, sekali maksiat sampai ke langit dosa kita. Kemudian kita istighfar dan bertobat, Allah tetap menerima. Jadi ini yang dilakukan oleh peringkat kedua, 4, 3, 2. Ini naik kelas tapi menurun lah. 4, 3, 2. 2 tadi apa? Orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dia menyesal, kemudian dia bertobat, menyesal, kemudian mengakui salah,
bertobat. Dan ini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, aku beristighfar kepada Allah sekali duduk itu 100 kali. Oleh karena itu kita yang tidak dijamin masuk surga itu mestinya lebih banyak melakukan istighfar. Dan saya selipkan karena ada perang betakon. Baik mana zikir membaca istighfar atau membaca sholawat. Jadi waktu itu dikatakan yang namanya zikir itu bukan cuma membaca istighfar, membaca sholawat, tetapi membaca tahlil. Ini juga zikir. Membaca la haula wala quwata illa billah. Ini juga zikir. Membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga zikir. Membaca subhanallah wa bihamdi. Ini juga zikir. Yang paling baik yang mana? Secara umum zikir itu yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu secara umum. Kemudian kalau kita kematian umpamanya yang paling baik apa? Bukan la ilaha illallah. Waktu kita kena musibah, zikir yang paling baik itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita makan, zikirnya apa? Bismillah. Kada mau umpamanya hendak makan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini yang namanya muqayyad. Zikir muqayyad itu perlu dalil dan itu adalah satu zikir yang itulah zikirnya. Dan ini termasuk satu perbuatan yang wajib kita mencontoh kepada Nabi. Umpamanya sholawat. Sholawat itu kalau berkaitan dengan perbuatan khusus yang namanya muqayyad tadi, itu ada 8. Masuk masjid, keluar masjid. Ya. Jadi hendak masuk masjid, hendak keluar masjid. Kemudian malam Jumat, hari Jumat itu perbanyak baca sholawat. Kemudian waktu kita duduk tahiyat awal, tahiyat akhir itu sholawat. Kemudian takbir kedua waktu sholat jenazah. Kemudian yang keenam waktu kita di satu majlis. Majlis itu akan menjadi jelek kalau ada dibaca sholawat. Kemudian yang ketujuh adalah waktu kita berdoa. Doa tidak akan terangkat naik sebelum kita membaca sholawat. Oleh karena itu membaca sholawat tatkala berdoa itu letaknya biasanya di awal dan di akhir waktu ingin menutup. Doa itu akan menjadi makbul. Nah, kemudian apabila disebut namaku, kata Rasulullah, adalah berzikir, membaca sholawat. Kalau ada, kalian menjadi orang pemalas. Satu lagi kita habiskan yang paling tinggi. Kalau 4
dan 3 itu kira-kira kita insya Allah hawa aja melalui. Tapi kalau 2, 3, lawan 1 ini kemungkinan amat sangat berat. Silahkan bercermin. Kemudian yang paling tinggi adalah setelah maksiat, merasa bersalah, segera bertobat, kemudian dia ini mengintrospeksi, mencari apa? Mencari hikmahnya. Aku ini berbuat salah, umpamanya hari-hari ke masjid, berjamaah sholat haji, suatu saat tergoda hingga berzina. Mungkinkah? Mungkin. Karena yang namanya maksiat bisa menimpa siapa saja. Orang beriman, orang bertakwa bisa menjadi maksiat. Nah, di sini dia itu mencari penyebabnya. Apa kira penyebabnya? Penyebabnya itu kalau zina itu biasanya mata. Mata melihat. Bungasnya. Itu ada mukadimahnya, tindak lanjutnya. Akhirnya, ukti, dipanggilnya, bibinian tadi, ukti ya pulang panggilannya. Lawas-lawas minta nomor WA. Tiba nomor WA diberi, tindak lanjut lagi. Ukti sudah sembahyang belum? Kayaknya perhatian. Uktinya nyambut. Polonnya KF pengen belajar ngaji. Kalau mantap belajar ngaji, datang ke rumah. Nyaman. Akhirnya terjadilah perbuatan maksiat tersebut. Ini mungkin terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Tetapi kalau orang nomor 1 merasa bersalah, menyesal, bertaubat, mencari hikmahnya. Banyak para alim ulama itu sampai-sampai kayak Sufyan Tsauri itu pernah mengatakan, Sufyan Tsauri ini ulama besar mengatakan pada suatu saat, aku tidak bisa sholat tahajud 5 bulan. 5 bulan gak bisa sholat tahajud gara-gara kesalahan melihat seseorang berdoa sambil menangis. Di dalam hatiku aku berkata, wah ini itu riya. Berburuk sangka kepada orang. Dampaknya apa? 5 bulan gak ada kawat tahajud. Kemudian selain daripada itu juga ada Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan, aku kalau berbuat dosa dampaknya itu kepada keledai, tungganganku, kepada pembantu, istriku, anakku. Kalau keledaiku macal, suruh dongkok nggak mau dongkok, suruh ke kirinya ke kanan kadang mau ke kiri, aku ini introspeksi, dosaku apa? Kalau kita nggak begitu, pembantu macal, ada pasien, dosaku apa? Ini Fudail bin Iyad selalu introspeksi diri, bukan menyalahkan kepada orang lain. Dosaku apa? Sampai-sampai dia mengatakan, tikus yang macal di rumah kamu, gigit ini, gigit itu, aku ini selalu dosaku apa? Jadi oleh karena itu 4 hal ini adalah kita gunakan untuk bercermin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.